Setelah usia kamu 30 tahun, kamu baru sadar ternyata banyak hal yang kamu lewati begitu saja dan tidak bisa terulang. Ini adalah 7 nasihat terbaik setelah kamu berusia 30 tahun. Masuk usia 30 itu rasanya seperti masuk ke ruangan yang lampunya lebih terang. Semua hal menjadi kelihatan lebih jelas. Mana teman yang benar-benar tulus, ambisi yang realistis, dan waktu yang ternyata sudah nggak bisa dibuang-buang lagi. Setelah berjalan cukup jauh, ini adalah pelajaran yang gue dapat bukan dari teori, tapi dari jatuh bangun dalam kehidupan. 1. Nggak semua orang harus suka sama kamu. Kalimat ini sederhana, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar mengerti maknanya apa. Di usia muda, kita sering terjebak dalam keinginan untuk diterima oleh semua orang. Kita rela mengubah cara bicara, mengorbankan waktu, bahkan memendam perasaan sendiri, hanya supaya orang lain nyaman sama kita. Tapi semakin bertambah usia, kita mulai sadar. Berusaha menyenangkan semua orang itu melelahkan. Capek secara fisik, kita bisa habis secara mental. Dan seringkali kita kehilangan jati diri sendiri. Kamu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Mau kamu baik setulus hati pun, akan tetap ada yang salah paham, akan tetap ada yang nggak suka. Dan itu normal, karena hidup ini bukan kompetisi untuk jadi favorit semua orang, tapi perjalanan untuk menjadi dirimu yang terbaik. Fokuslah membangun versi terbaik dari dirimu, versi yang kamu banggakan saat kamu bercermin, versi yang hidupnya selaras dengan nilai dan mimpimu. Sebab pada akhirnya, orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu nggak akan pergi hanya karena kamu nggak selalu menuruti mereka. Mereka akan tetap tinggal, bukan karena kamu sempurna, tapi karena mereka melihat ketulusanmu. Jadi berhentilah memaksakan diri untuk disukai semua orang. Lebih baik jadi dirimu yang asli, dan biarkan yang tepat akan tetap ada di sisimu. Karena hidup yang damai bukan ketika semua orang suka sama kita, tapi ketika kita suka sama diri kita sendiri. 2. Waktu adalah mata uang paling mahal. Kalimat ini mungkin terdengar klise, tapi kalau kamu benar-benar memahaminya, cara pandangmu terhadap hidup akan berubah total. Uang sebanyak apapun selalu bisa dicari lagi. Kamu bisa bekerja lebih keras, membuka usaha, atau menemukan sumber penghasilan baru. Tapi waktu sekali lewat, dia nggak akan pernah kembali. Detik yang baru saja terlewat nggak bisa kamu beli dengan berapapun jumlah uang. Dan setiap hari, kita semua menghabiskan waktu yang jumlahnya sama, 24 jam. Bedanya adalah, kamu menggunakannya untuk apa? Sayangnya, banyak orang baru menyadari nilai waktu saat sudah kehabisan. Saat peluang sudah lewat, saat orang yang kita sayangi sudah pergi, atau saat usia kita sudah tidak sekuat dulu. Padahal waktu itu ibarat modal yang harus diinvestasikan ke hal-hal yang bikin kita bertumbuh. Belajar hal baru, menjaga kesehatan dengan berolahraga, memperbaiki hubungan dengan teman atau keluarga, dan mengejar mimpi yang pernah kita impikan yang benar-benar berarti. Kalau kamu menghabiskan waktumu hanya untuk mengeluh, membandingkan hidup dengan orang lain, atau melakukan hal-hal yang enggak memberi manfaat, sama saja seperti kamu membuang uang di jalan. Bedanya, uang masih bisa kamu cari lagi, tapi waktu yang terbuang, hilang selamanya. Jadi mulai sekarang, jagalah waktumu seperti kamu menjaga harta yang paling berharga. Pilih aktivitas yang bisa membuatmu berkembang, pilih orang-orang yang memberi energi positif, dan pastikan setiap hari yang kamu jalani membawa kamu selangkah lebih dekat ke tujuan hidupmu. Karena nanti di akhir perjalanan yang akan kamu sesali, bukanlah uang yang hilang, tapi waktu yang tidak pernah kamu gunakan dengan baik. 3. Jangan takut mulai dari nol lagi. Kalimat ini sederhana, tapi menyimpan kekuatan yang besar bagi orang yang benar-benar memahaminya. Banyak orang terjebak di satu titik, bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka takut kelihatan seperti orang yang mundur. Gengsi sering jadi penjara yang tak terlihat. Kita takut orang lain bilang, "Kok balik lagi ke awal? Kok mulai lagi dari bawah?" Itulah hal yang mungkin kamu dengar. Padahal memulai dari nol bukan tanda kegagalan. Justru itu bukti kalau kamu cukup berani untuk mengambil kendali atas hidupmu. Mulai dari nol artinya kamu berani mengakui bahwa jalan yang dulu kamu tempuh mungkin bukan jalan terbaik. Kamu berani melepas sesuatu yang
nggak lagi sejalan dengan tujuanmu. Meskipun itu berarti kamu harus menghadapi ketidakpastian. Dan nggak semua orang punya keberanian sebesar itu. Ingat, semua pencapaian besar pernah dimulai dari nol. Pebisnis sukses, seniman terkenal, bahkan para pemimpin hebat, mereka semua pernah berdiri di titik awal, menghadapi rasa takut, dan melangkah walau jalannya belum jelas. Bedanya, mereka nggak membiarkan gengsi menghentikan langkah mereka. Kalau hari ini hidupmu terasa hancur atau jalannya buntu, bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi itu tanda bahwa kamu diberi kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru, yang lebih sesuai dengan dirimu. Jadi, lepaskan gengsi. Terima bahwa nol bukan akhir, tapi titik awal menuju sesuatu yang lebih besar. Karena pada akhirnya, keberanian untuk mulai lagi seringkali menjadi alasan kenapa seseorang akhirnya sampai ke tempat yang selama ini mereka impikan. 4. Jaga kesehatan. Kesehatan itu adalah investasi. Kalau dipikir-pikir, kesehatan itu seperti tabungan masa depan. Bedanya, nilainya nggak bisa diukur dengan angka, tapi bisa menentukan kualitas hidup kita di kemudian hari. Banyak orang sibuk mengejar karir, uang, dan mimpi, tapi lupa bahwa semua itu nggak akan berarti kalau tubuh nggak sanggup menopang langkah kita. Saat masih muda, kita sering merasa kuat, makan sembarangan, tidur larut setiap hari, malas bergerak, dan merasa baik-baik saja. Tapi percaya deh, semua utang kesehatan itu akan ditagih nanti. Masuk usia 30 ke atas, tubuh mulai kasih tanda. Bangun tidur nggak lagi selalu segar, gampang lelah, nyeri-nyeri kecil mulai muncul. Dan saat itu terjadi, barulah kita sadar bahwa menjaga kesehatan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Makan sehat bukan berarti harus mahal, tapi sadar apa yang kita masukkan ke tubuh. Tidur cukup bukan berarti malas, tapi memberi tubuh waktu untuk memperbaiki dirinya. Olahraga bukan sekadar untuk penampilan, tapi untuk memastikan kita bisa tetap aktif sampai tua. Ingat, kesehatan itu seperti investasi jangka panjang. Kalau kamu rawat dari sekarang, hasilnya baru akan terasa nanti. Ketika orang lain mungkin sudah kehabisan tenaga, kamu masih bisa tersenyum menikmati hidup. Jangan tunggu sampai sakit, setelah sakit baru sadar betapa berharganya sehat. Karena uang bisa dicari, mimpi bisa dikejar, tapi tubuh sehat cuma bisa kamu dapatkan kalau kamu menjaganya setiap hari. 5. Uang nggak bikin bahagia, tapi bikin hidup lebih tenang. Mungkin terdengar sederhana, tapi kalau kamu pernah berada di posisi kekurangan, kamu akan mengerti betul arti kalimat ini. Kita sering mendengar orang berkata, bahagia itu nggak perlu uang. Memang benar, uang bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Tapi mari jujur, hidup tanpa uang itu jauh lebih berat. Tagihan nggak peduli kamu sedang bahagia atau tidak. Kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Dan mimpi-mimpi besar sering butuh modal untuk diwujudkan. Uang memang bukan tujuan akhir, tapi dia adalah alat. Alat untuk memberi rasa aman, alat untuk punya pilihan, dan alat untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Dan disinilah pentingnya belajar mengatur keuangan. Jangan cuma kerja untuk mendapatkan gaji, lalu habis begitu saja setiap akhir bulan. Mulailah kerja dengan tujuan membangun kebebasan finansial, kondisi di mana kamu punya cukup aset atau pemasukan pasif untuk hidup nyaman tanpa harus bekerja keras seumur hidup. Itu bukan berarti malas bekerja, tapi memberi dirimu pilihan untuk bekerja karena mau, bukan karena terpaksa. Belajarlah menyisihkan penghasilan, mengelola pengeluaran, dan menginvestasikan uang dengan bijak. Karena ketenangan hidup bukan datang dari punya uang tak terbatas, tapi dari tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu siap menghadapinya. Ingat, uang memang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi dia bisa membeli kebebasan dan ketenangan pikiran. Dan ketiga hal itu, kalau kamu kelola dengan baik, akan membawamu lebih dekat ke kebahagiaan yang sejati. 6. Hidup itu bukan lomba lari cepat, tapi soal konsistensi. Seringkali kita merasa tertinggal ketika melihat orang lain lebih dulu sukses. Mereka sudah punya rumah, mobil, atau jabatan tinggi, sementara kita masih berjuang. Perasaan itu wajar, tapi ingat, setiap orang punya timeline masing-masing. Hidup bukan seperti balapan 100 meter, di mana yang tercepat pasti menang. Hidup lebih mirip maraton, perjalanan panjang yang membutuhkan ketahanan, konsistensi, dan kesabaran.
Ada yang mulai cepat tapi kehabisan tenaga di tengah jalan. Ada yang jalannya pelan tapi stabil dan akhirnya sampai di garis finish dengan senyum. Ketika kamu fokus membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan kehilangan pandangan terhadap perjalananmu sendiri. Padahal, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan. Dan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus seringkali lebih berharga daripada satu lompatan besar yang hanya sekali terjadi. Kesuksesan sejati bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap berjalan meskipun jalannya berat. Bahkan, banyak orang yang terlihat terlambat di awal justru jadi yang paling konsisten membangun pondasi hidupnya, sehingga hasilnya lebih kokoh dan bertahan lama. Jadi, jangan biarkan pencapaian orang lain membuatmu panik atau merasa kurang. Gunakan itu sebagai inspirasi, bukan perlombaan. Tetap fokus pada prosesmu, nikmati perjalanan, dan terus melangkah, sekalipun perlahan. Karena pada akhirnya, konsistensi akan selalu mengalahkan kecepatan sesaat. 7. Lingkungan menentukan masa depanmu. Semakin dewasa, kita mulai sadar bahwa masa depan bukan hanya ditentukan oleh kerja keras dan kemampuan kita sendiri, tapi juga oleh siapa yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu seperti tanah tempat kita menanam tumbuhan. Kalau tanahnya subur, tumbuhan akan tumbuh dengan kuat. Tapi kalau tanahnya kering dan penuh racun, sehebat apapun benihnya, ia akan sulit berkembang. Begitu juga dalam hidup, lingkungan yang salah bisa membuat kita stuck, kehilangan semangat, bahkan lupa akan potensi kita sendiri. Pernah nggak kamu merasa sulit berkembang karena berada di tengah orang-orang yang selalu meremehkan, mencibir, atau hanya sibuk mengeluh? Energi negatif itu menular. Kalau kita tidak hati-hati, tanpa sadar kita ikut menjadi seperti mereka. Sebaliknya, ketika kamu berada di lingkungan yang positif, orang-orang yang mendorongmu, mengingatkanmu saat salah, dan ikut merayakan pencapaianmu, kamu akan termotivasi untuk menjadi lebih baik setiap hari. Lingkungan yang sehat membuatmu berani bermimpi lebih besar dan percaya bahwa kamu bisa mewujudkannya. Jadi mulai sekarang, perhatikan siapa yang ada di sekitarmu. Pilih circle yang membuatmu tumbuh, yang mengisi energimu, bukan yang mengurasnya. Karena pada akhirnya, masa depanmu akan sangat dipengaruhi oleh energi, kebiasaan, dan pola pikir orang-orang yang paling sering ada di dekatmu. Ingat, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Pastikan 5 orang itu membuatmu melangkah ke arah yang benar. Pada akhirnya, usia 30 bukanlah akhir dari perjalanan, tapi babak baru yang penuh kesadaran. Kita mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang berlari mengejar semua hal sekaligus, tapi memilih mana yang benar-benar penting. Kita belajar bahwa waktu terbatas, kesehatan berharga, uang hanyalah alat, dan orang-orang di sekitar kita adalah cermin masa depan kita. Dan yang paling penting, kita sadar bahwa tidak apa-apa berjalan dengan ritme sendiri, asalkan terus melangkah. Usia 30 mengajarkan kita untuk lebih bijak, lebih tulus, dan lebih menghargai setiap detik yang kita punya. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang mampu bertahan, belajar, dan terus tumbuh di setiap langkahnya.